Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Jangan lupa untuk memulai pembelajaran hari ini. Silahkan berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Nah, pada pagi ini kita akan mempelajari topik baru di mana sudah kalian lakukan percobaannya pada minggu lalu dan sudah kalian pelajari dengan membaca pada 2 minggu yang lalu. Nah, di pertemuan ke-8 ini Ibu akan menjelaskan beberapa konsep tentang listrik statis, di mana di bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang listrik dinamis. Nah, nanti apa sih bedanya listrik statis dan listrik dinamis? Tentu dari kata saja sudah berbeda. Pastinya sama-sama mempelajari tentang listrik, tapi beda kajiannya ya. Nah, secara garis besarnya kita perlu memahami dulu sebelum kita kupas tuntas. Kita perlu melihat dulu apa saja contoh peristiwa listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ini 2 contoh yang bisa kita ambil, sebenarnya masih banyak yang lainnya. Yang pertama terjadinya petir, ini yang alami, dan kedua adalah hasil percobaan kalian minggu lalu, potongan kertas kecil yang dapat tertarik oleh penggaris plastik. Nah, keduanya memiliki kemiripan. Ini terjadinya aliran listrik pada kedua peristiwa tersebut, yaitu pada terjadinya petir itu secara singkatnya ada perpindahan elektron dari awan. Awan itu memiliki muatan elektron yang berlebihan ke bumi sehingga terjadi kilatan dan sambaran ke arah bumi. Itu karena adanya perbedaan potensial antara awan dan bumi. Kemudian yang kedua, potongan kertas yang tertarik penggaris plastik. Nah, setelah kalian menggosok-gosokkan penggaris plastik di rambut kalian, potongan kertas itu ada peristiwa di mana potongan kertas itu tertarik ke arah penggaris. Itu sedikit fenomena yang bisa kita jumpai dan nyata. Ternyata elektron-elektron dari penggaris yang sudah kita gosokkan di rambut itu berpindah menuju kertas. Nah, karena ada perbedaan, ya timbul sedikit gaya listrik seperti itu. Makanya kertasnya tertarik karena masanya yang ringan ya. Nah, keduanya memiliki kemiripan. Kemiripannya apa? Peristiwa aliran listrik ini tidak permanen atau tidak menerus-menerus, hanya sesaat. Beda dengan listrik dinamis yang kita bahas minggu lalu, di mana ada aliran listrik itu kalau ada rangkaian tertutup dan ada alat untuk mengalirkannya, yaitu kawat. Nah, di sini walaupun ada perbedaan potensial, sifatnya hanya sementara. Nah, ketika elektron-elektron yang pindah dari penggaris ke kertas itu sudah habis, sudah netral, maka kertasnya jatuh kembali. Begitu pula petir tidak terus-terusan ada, dia hanya sekilas dan hilang kembali seperti itu. Jadi di sini perbedaan dasar antara listrik statis dan dinamis, yaitu listrik statis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik di mana aliran listriknya itu hanya bersifat sementara. Kita lanjutkan. Kita kupas tuntas muatan-muatan listrik. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari di listrik dinamis, di mana setiap benda itu memiliki muatan listrik. Ada partikel yang setiap benda itu mengandung partikel, di mana partikel itu terdiri dari beberapa muatan ya. Yang pertama muatan positif. Yang kedua muatan negatif yang disebut dengan proton. Kemudian muatan negatif kita sebut dengan istilah elektron. Nah, kita lihat protonnya, ini ilustrasi saja. Benda pertama memiliki proton 1, 2, 3, 4, 5. Benda kedua elektronnya 3. Berarti benda pertama ini memiliki jumlah proton yang lebih atau kekurangan 2 buah elektron. Maka dia tidak bersifat netral benda ini. Nah, ini ada 3 benda ya.
Kita hitung yang pertama dulu. Tadi sudah 5 muatan positif, 3 muatan negatif. Maka bisa kita bilang benda pertama ini memiliki kekurangan elektron. Maka benda ini disebut dengan benda yang bermuatan positif. Yang kedua, ini 1, 2, 3, 4, 5 muatan positif dan 6 muatan negatif atau 6 elektron. Lebih banyak mana? Lebih banyak elektronnya. Maka benda tersebut kita sebut dengan benda yang kelebihan elektron. Kalau benda kelebihan elektron itu bendanya bermuatan negatif. Yang ketiga, memiliki 5 muatan positif dan memiliki 5 muatan negatif. Nah, ketika jumlah muatan positif dan negatifnya sama, maka benda tersebut disebut sebagai benda yang bersifat netral. Begitu. Kita lanjutkan. Nah, muatan listrik digolongkan menjadi muatan positif dan negatif. Muatan listrik sejenis saling tolak-menolak dan muatan listrik tidak sejenis saling tarik-menarik. Sama ya manusia juga ya. Manusia yang tidak sejenis, laki-laki dan perempuan, laki-laki pasti tertarik dengan perempuan, itu sudah kodratnya. Sedangkan kalau laki-laki mau dijodohkan dengan laki-laki, kodratnya itu tolak menolak. Sama muatan juga seperti itu. Nah, perpindahan muatan listrik kita lihat ada benda A dan benda B. Benda A memiliki 6 elektron dan 5 proton, berarti bermuatan negatif. Kelebihan 1 elektron. Nah, benda B itu 4 elektron dan 1 proton. Nah, berarti kekurangan 1 elektron. Ketika saling didekatkan dari peristiwa kertas tadi dan penggaris atau petir, ada, kita lihat lagi sekali lagi, elektron dari A berpindah ke B, maka keduanya pada akhirnya bersifat netral gitu. Sebelumnya ini ya, sesudahnya benda A netral dan benda B netral. Elektron berpindah dari benda yang bermuatan negatif menuju benda yang bermuatan positif. Ingat konsepnya seperti itu. Yang berpindah adalah elektron. Satuan muatan listrik adalah kolom, sesuai dengan ilmuwan penemunya disingkat C. Kemudian hubungan muatan elementer dengan dengan kolom adalah 1 elektron sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 9 kolom. Ini muatannya. Nah, contohnya seperti yang tadi. Penggaris yang digosokkan ke rambut akan menarik robekan kertas. Ilustrasinya seperti ini ya. Ini percobaan kalian minggu lalu. Nah, sudah, itu mungkin penjelasan Ibu tentang listrik statis dan muatan listrik. Untuk materi berikutnya akan dibahas di video berikutnya, yaitu video tentang hukum kolom.